Semua orang bilang, pemuda ini tidur di ranjang dingin karena tubuhnya yang panas, apalagi dia tidur di ranjang hangat di dalam gua yang seperti apartemen mewah satu kamar satu ruang tamu. Dia makan ayam rebus dari kompor yang dimasak oleh istri yang baik. Aku tahu video ini tidak akan bisa kau lewatkan, Abin, karena tidak bisa membayar sewa dari pemilik rumah. Dia langsung melarikan diri dari kota. Kebetulan dia menemukan sebuah tebing. Abin langsung melihat bahwa tanahnya sangat keras, bisa membangun rumah di sini, jadi dia segera membersihkan area tersebut. Lalu dia mengambil alat masak dan mulai menggali. Memang anak jadi anak muda, Abin tidak istirahat sama sekali, meskipun setiap kali hanya bisa menggali sedikit tanah liat, tapi dia dengan cepat menggali sebuah pintu besar. Hanya saja tanah liat yang digali sangat sulit untuk diangkut, terutama setelah menggali lebih dalam, saat Abin sudah berkeringat. Dia hampir mengosongkan bagian dalam tebing. Sebagai orang yang teliti, sebelum menggali meja, dia harus menggambar garis terlebih dahulu, agar meja itu terlihat lebih estetis. Saat itu, tanah semakin sulit untuk diangkut. Untungnya Abin menemukan cara. Dia mencari beberapa kayu panjang. Pertama-tama menancapkan tiang untuk menguatkan kayu penyangga. Dia langsung menggunakan kayu panjang sebagai rel yang kokoh berdiri di atas kayu penyangga, membentuk jalur yang lurus, kemudian dia memanfaatkan lebar rel tersebut. Membuat rangka dasar kereta dorong, ini sudah seperti perjalanan roller coaster. Hanya perlu meletakkan kereta di atas, sekarang Abin bisa mengangkut dengan kecepatan 10 kali lipat. Dari tanah yang dibawa keluar, bisa dilihat seberapa besar ruang di dalamnya. Saat ini bagian dalam sudah diperbaiki dengan rapi oleh Abin. Dia menggambar garis dengan kayu. Kemudian menggunakan pengungkit untuk mulai menggali. Di sini akan menjadi tempat tidurnya. Struktur melengkungnya membuatnya tidak akan terbentur kepala saat bangun. Tidak lama kemudian, Abin sudah menggali bagian kepala tempat tidur. Dia juga mengukir rak dinding untuk meletakkan lilin dan alat penerangan lainnya. Setelah dia menata di kedua sisi tempat tidur, selalu ada rasa seperti Suzuki. Untungnya Abin tidak berpikir terlalu banyak. Setelah itu, kecepatan menggali menjadi semakin cepat. Dengan cepat dia menggali dua platform di sebelah kanan. Di bagian tengah yang menonjol, dia memutuskan untuk menggali perapian. Setelah menggali sebuah kotak persagi, Abin langsung menentukan posisi dari atas tanpa sedikit pun kesalahan. Langsung menggali saluran asap, karena bagian bawah terlalu sempit. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk memanjat ke atas. Jika ada orang yang tiba-tiba menutupnya, dia tidak perlu membuka langsung. Dia juga memeriksa saluran asap. Sangat bagus. Sekarang Abin mulai menggali kompor, asalkan bisa terhubung dari atas ke bawah. Dan kompor itu dia ukir menjadi model yang biasa digunakan di rumah. Dengan keterampilan yang dimiliki, dia harus mengikuti jejak saudaranya, karena saudaranya beberapa hari yang lalu mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di 58 kong. Karena tidur di tempat tidur di musim dingin akan sangat dingin, Abin menggali saluran dari perapian langsung menuju sudut tempat tidurnya. Kemudian dia mengosongkan seluruh bagian tengah tempat tidur agar udara panas bisa menyebar. Karena kurangnya bahan penghantar panas, Abin langsung mencari bambu yang serbaguna. Setelah menghilangkan ruasnya dan menyatukannya untuk mencegah terbalik, dia juga merakitnya di luar ruangan terlebih dahulu, memastikan tidak ada masalah, lalu langsung merakit di dalam ruangan. Sejujurnya, rumah yang kotak-kotak ini terlihat cukup bagus. Setelah Abin selesai memasang, dia juga memasukkan kayu ke dalam lubang yang disisakan untuk mencegah tanah meresap. Terakhir, dia menutup lubang dengan tanah. Setelah mengeluarkan kayu, dia langsung menggunakan tanah liat untuk meratakan bagian yang menempel di dinding. Saat ini, sistem pemanas tanah sudah selesai dibuat. Abin juga segera merasakan asap yang mengalir lurus dari saluran asap dan kelebihan panas juga berhasil mengalir ke ranjang. Hanya saja asap yang tidak sengaja masuk ini mungkin akan membuat Abin tercium seperti daging asap. Kemudian dia memotong bambu menjadi batang bambu dan mulai merangkainya. Sebuah api mengeringkan kelembapan dari bambu, akhirnya merangkai menjadi sebuah tempat tidur bambu. Tempat tidur bambu ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ini adalah pilihan yang tepat untuk dibangun di alam liar. Setelah Abin merapikannya, karena tanah terlalu lunak, dia menggunakan sebuah tiang kayu, membuat palu besar untuk meratakan seluruh permukaan tanah. Setelah Abin masuk, dia bisa dengan nyaman menempati rumah barunya. Untuk memantulkan panas, Abin juga menambahkan lapisan aluminium foil. Bisa dibilang detailnya sangat lengkap, sekarang terlihat tidak lagi seperti Suzuki.
Saat ini Abin berani untuk makan, sebagai makanan pertama di rumah baru, dia tidak akan menyusahkan dirinya sendiri, langsung mengolah seekor puyuh. Kekurangan tenaga yang berkepanjangan membuatnya pertama-tama memasukkan goji berry, lalu kurma merah dan bawang, jahe, serta bawang putih cincang, terakhir menambahkan sedikit garam. Menjamin rasa yang meresap dan sangat bergizi, saat ini kompor juga mulai menghadapi ujian pertamanya, menunggu makanan matang. Abin masih menggambar denah rumahnya di meja. Akhirnya, sup puyuh berhasil dimasak. Tanpa gangguan dari pemilik rumah, kondisi tubuh Abin semakin membaik. Makanan yang kaya rasa ini membuat siapapun yang melihatnya jadi ngiler. Makanan yang kaya rasa ini membuat siapapun yang melihatnya jadi ngiler.